Ternyata oh iya benar. Jadi berarti apa ya? Berarti selama ini pemahaman orang Nasrani salah dong ya gitu. Tuhan itu ada dan Tuhan itu bukan manusia. Yang manusia itu hanya Nabi Isa gitu. Jadi selama ini saya menyembah Nabi Isa dong, menyembah manusia kan. Itu saya langsung nangis di situ. Sedangkan Nabi Isa aja tuh nggak mau disembah gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat ngaji cerdas. Nama saya Vina Josephine. Ya betul. Saya dulu adalah seorang Nasrani Protestan lebih tepatnya. Kemudian pada tahun 1995 saya berhijrah alhamdulillah menjadi muslimah. Nah, insya Allah saat ini saya akan berbagi kisah mengenai hal tersebut. Saya tuh lahir di Jakarta, terus tinggal di Jakarta dan baru ke tahun 92 baru pindah ke Tangerang Selatan. Kegiatan saat ini apa, Bu? Saya guru senam, terus kemudian seorang interior design, tapi freelance ya, jadi buka sendiri di rumah gitu. Yang menyebabkan itu karena jawabannya sebenarnya klasik, tapi benar-benar real ya, nyata. Bagi saya yang paling benar itu ya memang hanya Islam. Karena saya tuh sudah baca, sudah belajar, bahkan juga ada mendapatkan pengalaman itu yang jelas-jelas banget fakta gitu. Jadi memang bagi saya yang paling benar itu adalah Islam. Ini dari awal ya, saya ceritain. Jadi dari awal itu saya Nasrani, lahir dari mama saya itu Islam, orang Solo, papa saya itu Belanda, udah pasti Protestan ya. Nah, dari kecil itu saya sudah Nasrani, jadi ke gereja, dibaptis itu pada umur 10 tahun, sekeluarga nih dibaptis. Nah, kemudian mama saya itu masih menjalani Islam, ya. Awalnya memang saya tuh pengennya tuh masuk Islam hanya untuk nemenin mama. Ini awal, tapi mungkin memang nggak bisa ya. Akhirnya pada tahun 90 itu kakak saya masuk Islam. Saya lihat dia sholat di kamar saya stres kan, saya panik gitu ya. Kok kakak saya gitu. Terus saya tanya kan, kenapa? Terus dia bilang yang benar itu Islam. Kakak saya ngomong gitu ke saya. Terus saya tuh masih nggak percaya kan. Udah mulai bimbang tuh di situ. Nah, pada tahun 92 itu saya masuk kuliah. Di situ mama saya mulai sakit ya. Saya berdoa gitu, tolong mama saya. Terus saya kuliah juga. Di kuliah itu saya ketemu teman-teman banyak ya, yang Nasrani ya, Hindu ya, Buddha ya. Nah, dari tahun 92 itu jujur banget itu saya bingung. Jadi saya nggak ke gereja. Saya pelajari Islam juga belum mau saat itu. Jadi boleh dibilang selama 3 tahun itu dari 92 sampai 95 itu saya bisa dibilang itu saya nggak punya agama gitu. Saya nggak percaya, bingung. Tapi saya tahu ada Tuhan gitu ya. Tapi saya bingung mau ibadahnya tuh dengan cara apa. Sampai akhirnya mama saya tuh bilang baca nih Al-Quran, bagus. Saya nggak mau. Saya malah baca Tao. Saya punya teman Hindu. Saya ikut dia. Saya ke Buddha dulu, saya baca semua saya baca, dan saya tuh orang yang senang sama sejarah kan, jadi saya tuh sempat terlena gitu sama sejarah, sampai akhirnya saya masih kerasa kayaknya ada yang kurang gitu ya, saya tetap masih bingung gitu mau ibadah, tetap bingung, tetap kayak belum ngeklik gitu loh di hati, walaupun udah ngimpi, udah segala macem gitu ya. Akhirnya saya beli tuh Al-Quran. Saya beli Al-Quran, padahal saya belum tahu saya akan masuk Islam apa enggak. Saya beli Al-Quran yang karena memang saya belum tahu bahasa Arab, jadi saya beli yang terjemahan. Ada Arabnya, ada terjemahan kan. Tapi saya nggak mau langsung baca suratnya, kan saya nggak ngerti. Saya baca mukadimahnya itu loh.
awalnya itu yang sejarahnya itu kan ada banyak ya di Al-Quran. Saya baca itu satu-satu. Halaman pertama, halaman kedua, loh kok ada refer ya? Maksudnya ada penjelasannya ada di Alkitab sekian. Saya buka kitab. Jadi saya baca dua tuh, saya baca ini, saya buka kitab. Oh iya, saya baca ini, saya buka. Terus semakin ini gitu kayak, kok iya ya, kok bener ya, kok iya, kok bener gitu. Saya habiskan itu mukadimah Quran itu. Begitu selesai saya deg-degan tuh. Rasanya tuh kayak yang jadi ini ya. Jadi yang saya pelajari itu, maksudnya yang saya baca selama ini tuh dari mulai semua keyakinan itu ternyata itu menuju ke satu gitu. Ke benar-benar ke satu, yaitu ya Islam, yaitu selamat. Nah, kata-kata itu sebenarnya yang sungguh bikin aku tuh, jadi selama ini saya tuh nggak berjalan di jalan yang selamat gitu. Jadi kalau kamu mau selamat ya ini Islam, terus Nasrani semua itu adalah benar-benar turunan dari zaman Nabi Adam sampai ke 25 Nabi yang terakhir gitu, Nabi Muhammad. Nah itu yang bikin saya, berarti Allah ini benar-benar Allah ini mengutus nabi atau rasulnya itu untuk sesuai zamannya gitu ya. Nah itu yang benar-benar masuk di logika saya saat itu, karena kan saya orangnya senang sejarah, terus senang baca gitu ya, senang sejarah, senang baca, terus kemudian aku tuh orangnya tuh senang, maksudnya menyenangi hal yang logika gitu, yang benar-benar masuk di logika saya gitu. Jadi saat itu saya benar-benar ini kan hal yang percaya, hal yang saya baca. Memang sih kata orang kan bilang Alkitab itu kan terjemahan orang-orang. Ya ini Al-Quran juga, tapi saya di situ saya mikir mau terjemahan mau apa, tetap dari dulu sampai sekarang itu yang mereka sembah, yang mereka jadiin panutan hidup itu ya memang sebenarnya menjurusnya tuh ke Allah gitu. Nah itu yang bikin saya harus, jadi dari awal itu tetap selamat gitu. Terus saya langsung, ya terus terang saya langsung ingat pelajaran Nasrani yang selama ini saya pelajari kan. Ada kata salam juga sama, ada salom gitu. Dan artinya itu sama, selamat gitu kan. Ada Darussalam, Yerusalem, berarti kan sama ya. Semua itu adalah tempat yang untuk selamat. Kalau kita mau selamat ya ini tempatnya gitu. Nah itu yang bikin aku kata-kata Islam selamat itu. Terus kedua, begitu saya baca Rahmatan lil Alamin, baru itu tuh, jadi ternyata itu selamat itu kan rahmat bagi semua ya. Kalau dia nggak menjadi rahmat bagi semua itu bukan Islam gitu. Nah itu yang saya yakini sampai sekarang. Ya memang sih ada beberapa hal yang bikin saya tuh bingung gitu waktu itu ya. Tapi Islam kok begini banget gitu. Kadang kok ada yang begini begitu. Ternyata setelah saya baca lagi, itu kan hanya cerita, itu sunnah gitu ya. Ada sunnahnya, ada sunnah ini. Oh jadi di situ aku tuh semakin, ternyata sunnah atau adat istiadat atau apa itu bisa dibilang tetap itu semua satu gitu, untuk menjalankan ibadahnya aja gitu. Sebenarnya itu yang paling sangat mendasar. Saya akhirnya memutuskan untuk hijrah itu di tahun 1995. Dan itu saya tuh nggak tahu ya, padahal saya udah nyiapin nama gitu, nama Islam gitu yang bagus ya. Waktu itu saya pakai nama Maria gitu, Maryam ya. Tiba-tiba Pak Ustadznya itu ngasih saya tuh Sayyidah Khadijah. Saya bingung kan di situ. Loh, kok Sayyidah Khadijah? Sayyidah itu kan kalau Siti itu lebih ke nyonya ya, istilahnya ibu. Kalau Sayyidah itu ke nona kan, miss gitu. Sayyidah Khadijah supaya lebih kuat. Sayyidah Khadijah tuh perempuan muslim yang sangat kuat, pendampingnya Nabi. Jadi diharapkan nanti bisa iman Islamnya itu teguh, walaupun banyak hal yang
yang datang gitu loh, cobaan tuh luar biasa, tapi tetap iman Islamnya tuh tetap teguh kalau kata Pak Ustadznya saat itu. Ya saya terima itu, saya terima dan saya suka, dan sampai sekarang masih saya pakai juga gitu. Terus waktu masuk convert Islam tuh ada pertentangan tidak dari keluarga? Banyak, terutama dari ayah saya ya. Ayah saya kan Belanda dan Nasrani, tapi kalau mama tuh langsung nangis. Mama tuh nangis karena maksudnya yang beliau impikan itu selama ini akhirnya terwujud gitu kan. Kalau papa ya terus terang marah, iya, kecewa, berat, iya. Tapi saya sempat diam-diam kok. Saya tuh sampai 5 tahun saya diam-diam di rumah. Maksudnya nggak ada yang tahu kecuali mama sama kakak saya. Itu saya beli Al-Quran yang tadi saya beli itu, saya kan pelajari ya. Itu sampai saya sampul warna coklatnya itu warna hitam polos. Jadi seolah-olah kalau saya baca gini tuh, kalau orang lihat dari sana itu kayak Alkitab gitu. Padahal itu Al-Quran di sini. Nah, itu selama kurang lebih 5 tahun kayak gitu. Iya. Apa yang bisa sukses gitu menyembunyikan mualafahnya sampai 5 tahun? Terus ada nggak fisik ya, kekerasan fisik yang dilakukan oleh keluarga? Hanya sekali sih. Jadi waktu itu pas pertama kali paham gitu, benar-benar ketahuan gitu ya, marah kan di ruang makan saya kan panjang tuh ya. Ini papa di sini, saya di sini. Papa sama mama udah nangis aja. Terus saya, kenapa? Dia nanya kenapa? Ya ini udah keyakinan saya, kan saya gitu. Sebenarnya tuh saya tahu papa tuh nggak mau kekerasan fisik kepada saya, tapi mungkin marah ya, saking marahnya gitu. Kan lumayan keras sih orangnya. Itu kursi itu dilempar ke saya, tapi jatuh di depan saya. Kursi yang pertama nih jatuh depan saya ke sini, ke samping mantulnya, kursi meja makan. Dilempar lagi, jatuh depan saya, ke samping lagi. Tapi yang kedua ini kena kaki saya juga sedikit gitu. Nah pas kena kaki saya sedikit tuh papa saya langsung nyesal gitu. Maksudnya saya, aduh saya kan gitu ya. Padahal sih nggak, cuman kena gitu doang. Terus langsung diem terus akhirnya nangis, terus terserah gitu akhirnya terserah. Nah saat selama itu tuh ya lumayan jadi jauh gitu loh, kita sempet jadi jauh tuh maksudnya ya diem-dieman aja gitu. Nah pas saat orang tua saya sakit itu, mama saya sakit, baru tuh papa bilang udah berdoa menurut kepercayaan anak-anak masing-masing. Akhirnya papa ngomong gitu, Vina, kalau memang kamu sudah memutuskan untuk Islam, tapi yang benar 100%, jangan setengah-setengah. Akhirnya papa saya ngomong gitu. Nah setelah ngomong itu baru saya lanjutnya baru terang-terangan gitu. Bahkan saat saya pertama kali nikah gitu, sempat saya pakai hijab kan waktu itu, full total. Tapi kemudian kan saya seneng ya dapet pasangan Islam gitu ya, saya seneng lah. Tapi ternyata itu ada masalah gitu, yang bikin saya tuh sampai mempertanyakan iman Islam saya gitu. Kan saya kan itu imam saya ya, itu kan imam saya gitu, suami kan. Tapi nggak mengajarkan yang bener-bener amat sangat sesuai Al-Quran gitu. Agak aneh gitu bagi saya. Bahkan sampai saya pernah dibilang sama dia tuh, kamu tuh istri yang nggak punya akhlak. Itu saat itu tahun 2000 yang belum ada bercandaan nggak ada akhlak. Kalau zaman sekarang kan nggak ada akhlak deh, anak-anak sekarang kan gitu ya. Kalau zaman dulu kalau bilang istri yang nggak punya akhlak gitu, itu kan rasanya sakit banget ya, luar biasa gitu. Saat itu kan nggak ada bercandaan kayak gitu kan. Saya langsung nanya, saya nggak ada akhlaknya tuh di mana gitu. Hanya karena
hanya karena dia mempertanyakan tanggung jawab saya gitu sebagai istri, sedangkan dia tanggung jawab sebagai suaminya itu masih kurang gitu. Tapi saya diam aja saat itu. Tapi jujur terus terang, saya sempat berhenti sholat di situ. Sempat saya berhenti sholat, terus saya lepas hijab saya. Saya berhenti sholat, saya lepas. Di situ saya mulai, tetap saya tahu itu Islam yang benar ya. Tapi saya bingung, saya harus berjalan dengan akidah atau sunnah yang mana nih gitu. Ya kan, kayak dia bilang banyaklah hal-hal yang bertentangan lah sebenarnya gitu. Akhirnya kita selesai, terus kemudian saya sempat bingung 2 tahun 3 tahun tuh ya, tapi masih puasa, masih Idul Fitri masih gitu, cuman sholat 5 waktunya tuh udah parah deh, nggak dijalanin sama sekali. Sampai akhirnya saya melupakan beberapa surat yang dulu saya hafal gitu. Saya kan dulu hafal gitu ya, ayat-ayat Al-Quran hafal. Akhirnya saya benar-benar lupa. Nah, saat anak saya masuk sekolah, itu saya dari TK, anak saya sekolah di sini nih, TK Islam dua-duanya, SD Islam dua-duanya, SMP Islam dua-duanya. Pokoknya saya maunya tuh mereka sekolahnya Islam semua, agar terjaga gitu akidahnya. Nah terus pas anak saya yang SD itu kan dia kurang ya, BTQ-nya kurang, mata pelajaran akidah akhlaknya kurang, Al-Quran hadisnya kurang. Saya dipanggil sama guru, ini bagaimana Bu? Terus saya bilang, ini terus terang itu salah saya, karena saya emang nggak pernah ngajarin di rumah. Gimana ya Bu? Saya gitu. Terus kemudian ya ibu juga harus sama-sama belajar lah sama anaknya gitu. Ya udah akhirnya sedikit demi sedikit anak saya belajar bareng sama saya gitu. Itu anak saya yang pertama. Sama yang kedua juga kurang. Ya akhirnya sampai saat ini saya sama, kan kami bertiga ya, saya sama anak saya tuh bener-bener mempelajarinya itu bareng gitu, bahkan sampai sekarang. Dan anak saya yang pertama itu yang tadi itu dia udah kalau sholat itu dia jadi imam saya gitu. Jadi alhamdulillah banget. Terus sampai sekarang yang kecil itu yang nomor 2 itu sekolah di MTS gitu. Jadi perjalanan menjadi seorang muslimah itu bagi saya itu panjang, bisa dibilang tuh hampir 10 tahun gitu loh. Karena di tahun 95 itu saya masuk, terus saya nikah, terus saya mulai goncang lagi. Itu jujur aja saya goncang lagi, tapi goncang dalam arti bukan iman Islamnya ya, tapi saya bingung gitu cara, jadi saya ibadahnya tuh yang bagaimana gitu, sampai melupakan sholat 5 waktu, terus sampai saya tuh lepas hijab juga kan. Nah akhirnya dengan berjalannya waktu, sekarang ini udah berjalan 3 tahun lah kurang lebih ya, itu saya udah mulai kayak mulai dari nol lagi, karena memang saking depresinya waktu itu ya, jadi sampai bingung gitu, saya mau berdoa tuh dengan cara apa gitu. Terus saya juga ngalamin hal yang sangat sedih gitu dalam hidup saya tuh di tahun 2011. Itu baru dari saat mama saya nggak ada 2009, papa saya nggak ada 2014. Nah itu kalau waktu dulu ya, pernikahan 2 agama itu ya di dalam satu keluarga, itu tuh waktu kita masih kecil itu hal yang sangat lucu, sangat enak gitu, merayakan 2 hari raya ya kan, rame gitu. Terus ya pokoknya semua kita rayain, semua kita kayak liburan terus. Tapi begitu besar nikah itu masih nggak masalah, tapi begitu orang tua meninggal, mama saya dulu kan yang Islam nih, itu saya terpukul kan kita semua. Tapi saya hancur hati saya ngeliat kakak saya nangis, kakak saya yang Kristen nih, dan adik saya kan ada yang masih ada, kami tuh berempat bersaudara. Ini kakak dan adik saya tuh nangis kan, karena kan mereka Nasrani ya, Protestan.
Mereka tuh sedih ngelihat mama saya dikafanin begitu. Itu sedih. Kalau saya kan ya bener ya begini gitu. Itu mereka tuh ngerasa terpukul gitu. Itu saya nggak ngerasain kan. Nah, pas pada tapi kita toleransi banget sekeluarga ini. Jadi bahkan di hari ke-7 ya 7 harinya mama nggak ada, itu kakak saya yang Nasrani itu mereka berdoa dengan cara sendiri gitu, dengan kebaktian gitu. Ya nggak masalah, yang penting kan kita 7 harinya tetap jalan ya, tahlilan gitu. Nah terus pas pada saat papa saya nggak ada 2014, itu saya yang hancur sehancur-hancurnya. Saya ngelihat kan di peti ya, itu nunggu kakak saya yang dari Papua datang kan nggak dimakamin secara langsung ya, taruh di peti 3 hari. Itu luar biasa, itu saya nangis nggak berhenti. Jadi alasannya saya nangis nggak berhenti itu karena pertama karena saya masih ngerasa masih bisa nih usaha buat nyembuhin papa gitu ya, dengan medis gitu, dengan dokter ya udah bikin janji gitu, tapi terus nggak ada jam 12 malam. Terpukulnya karena itu, dan juga karena ya itu saya lihat papa saya nggak segera dimakamkan gitu. Itu hancur saya. Nah itu saya langsung sharing kan ke kakak. Oh jadi perasaan kamu dulu gini ya waktu mama? Iya. Kalau mereka ibadah biasa gitu, saya yang nggak berhenti nangis. Jadi memang pernikahan 2 agama itu dalam satu keluarga itu, kalau kita masih kecil ya, anak-anak maksudnya, itu masih nggak apa-apa. Tapi begitu orang tua ini nggak ada, prosesi pemakaman itu nggak sesuai dengan apa sih yang kita pahami, yang kita yakini gitu, itu hancur perasaan. Nah makanya karena itulah, jadi saya selalu nasihatin teman-teman atau adik-adik gitu, adik-adik senam gitu ya, member gitu, saya bilang kalau punya pasangan kalau bisa tuh cari yang seiman. Karena kalau nggak seiman, orang bilang nggak masalah, toleransi, bukan itu masalahnya. Pada saat pemakaman itu tuh udah nggak ada toleransi mas, itu hancur rasanya gitu. Tapi kan kita nggak bisa komplain ya, karena toleransi itu kan kita nggak bisa komplain. Tapi rasanya gitu loh di sini. Nah itu saya nggak mau anak-anak saya ngerasain atau orang lain merasakan. Dilarang oleh agama. Dan dilarang juga kan oleh agama. Jadi aku tuh, oh ternyata kenapa dilarang karena ini. Jadi bisa benar-benar bisa merusak mental banget gitu. Nah saya pun di suami saya yang kedua itu, saya nikah sama orang Jerman. Itu dia agamanya tuh sempat lain gitu, tapi alhamdulillah masuk Islam. Jadi sebelum dia meninggal itu udah ada nama Islamnya juga, nama depannya ditambahin Muhammad gitu. Jadi ya itu yang saya bilang 2011 itu saya ngalamin hal yang sangat menyakitkan gitu ya itu. Tapi alhamdulillah ya, iman Islam saya tuh nggak goyah sama sekali gitu sampai sekarang. Apa tuh kuncinya? Kuncinya itu benar-benar mencintai Allah udah. Jadi dari dulu saya senang, dari dulu saya susah. Terus saya merasakan banget ini teguran buat saya gitu. Jadi meninggal gitu kan suami. Ini teguran karena saya sangat mencintai dia kayak apa gitu. Kita memang harus mencintai Allah. Dan sampai sekarang ini yang saya rasakan hanya itu. Kuncinya tuh hanya itu, kita tuh cinta sama Allah. Jadi mau ada apapun yang terjadi di hidup kita gimana sih kalau rasanya kita mencintai seseorang aja luar biasa ya. Nah gimana kalau kita mencintai Allah? Jadi saya dikit-dikit tuh ya berdoa, saya kayak dialog aja dalam hati gitu. Semua apapun saya ceritain. Banyak orang di luar sana menilai saya itu wanita yang kuat gitu. Padahal sesungguhnya saya sering nangis kok, saya sering cerita. Dan sumber kekuatan saya itu hanya itu. Hanya Allah udah berdoa sama. Dikit-dikit tuh saya, misalnya ada orang tuh misalnya curhat gitu. Atau ada apa gitu, keresahan, saya bilang berdoa deh coba. Ya,
emang cuman itu yang bisa dilakukan tuh, emang cuman itu. Kalau kita berdoa gitu ya, kita kan berdoa kan pertama cerita masalah kita, ya kan? Gimana sih kayak kita cerita, kalau kita punya pasangan kita cerita kan rasanya lega gitu ya. Dan kita kan berharap timbal balik ya, diperhatikan atau dikasih solusi gitu. Nah kalau mencintai ikhlas gitu ke Allah gitu, kita cerita kan, dari kita cerita aja kan udah plong nih. Terus ya udah percaya aja, yakin aja, kalau tarik nafas, yakin bahwa pasti kita ditolong kok, pasti Allah tuh nolong. Dan itu saya alami itu bener-bener apa ya, sampai saya tuh punya bercandaan gitu, Allah itu kalau mau kasih pelajaran itu dibayar kontan gitu. Karena benar-benar kelihatan depan mata, dan saya tuh ngalamin banget. Itu tuh benar-benar sampai saat ini, sampai detik itu tuh masih terjadi gitu dalam hidup saya. Iya, saya tuh SMP itu bahkan saya masuk di rohani Kristen gitu ya. Saya dari semua keluarga saya yang berempat ini, saya yang dulu waktu SD loh ya, SD SMP itu saya yang paling rajin ke gereja dulu, maksudnya dengan suka hati gitu. Jadi saya ke gereja itu nggak bareng, nggak nunggu diajak mama papa, enggak. Saya lebih milih gereja yang jadwal pagi dulu jam 6 bareng oma opa gitu kan, karena saya emang seneng gitu. Saya seneng baca, saya tuh sangat menyenangi nyanyian ya kan saat itu ya. Terus saya ngerasa kayak saya deket gitu sama Tuhan gitu. Nah itu mungkin masih kebawa tuh, maksudnya saya benar-benar yakin sama Tuhan gitu, sama Allah gitu. Hanya tinggal cara ibadahnya aja yang beda, dan keyakinannya itu yang berbeda gitu. Sekarang tuh lebih, istilahnya lebih erat lagi gitu. Untuk pertama iya, karena yang saya bilang tadi, saya lihat di Mukadimah Al-Quran itu, saya baca itu sejarahnya Nabi, semua ceritanya itu kan mukadimahnya itu saya baca. Itu kan bercerita tentang yang ada di zamannya Nabi Isa, iya kan, yang saya pelajari di Alkitab. Dan itu ada refernya, maksudnya pemahaman ini itu ada di Alkitab, di surat ini. Saya baca ayat itu gitu. Oh jadi saya tuh gini loh mas, banyak yang nanya ke saya emang. Jadi saya itu meyakini 25 nabi ini. Saya yakin banget. Jadi dari awal Nabi Adam sampai Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu yang mereka bawa itu adalah Islam. Selamat maksudnya. Tapi kan namanya kan sesuai zaman. Beda. Nah, kitabnya itu dari zaman Nabi Musa gitu ya, Nabi Daud, Nabi Isa. Kitabnya itu kan namanya beda, tapi isinya tuh sebenarnya sama. Nah, yang paling sempurna, kenapa udah nggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad? Ini yang saya pelajari dari Mukadimah itu loh ya. Dan saya pelajari dari, saya baca Alkitab gitu loh, sampai kitab terakhir, kitab Wahyu itu. Itu adalah, di Al-Quran ini ya udah paling sempurna, paling lengkap. Jadi kisah manusia itu, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu yang paling lengkap itu. Adanya di Al-Quran. Yang bawa Nabi Muhammad. Nabi yang paling terakhir yang bawa hal yang udah sempurna nih, udah nggak ada lagi penyempurnaan di kitab selanjutnya. Jadi kitab Nabi Musa disempurnakan di kitabnya Nabi Daud, kitab Nabi Daud disempurnakan di kitabnya Nabi Isa. Setelah itu paling sempurna itu udah Al-Quran. Itu dari 25 nabi itu semua, kehidupan dari mulai nol manusia sampai sekarang itu ada semua, bahkan sampai nanti ke depan. Setelah Nabi Muhammad nggak ada, tetap Al-Quran ini yang dipakai karena emang udah sempurna. Jadi yang udah nggak, apa sih yang nggak ada di Al-Quran, semua ada. Bahkan kejadian sampai sekarang tahun 2022 aja itu semua ada. Up to date ya? Up to date itu yang amazingnya gitu. Maksudnya yang saya tuh ngerasa, ya itu kan saya bilang dari awal tadi, saya tuh orang yang baca sejarah, saya tuh yang harus masuk di logika saya gitu. Al-Quran itu benar-benar masuk di logika saya. Bahkan orang itu menemukan bohlam, pesawat terbang itu ada di Al-Quran, dan itu ada ayatnya gitu. Yang itulah yang, terus saya baca sejarah kan,
Saya bandingkan dong dengan sejarah, masuk nggak nih? Oh iya, ternyata kayak ilmu aljabar. Kenapa namanya aljabar ya? Karena emang orang-orang Muslim kan yang menemukannya gitu. Nah itu yang jadi bikin saya, oh ya udah bener udah gitu. Jadi kan orang bilang kayak mengotak-kotak-kotakin gitu. Ini Nasrani, ini Islam. Sebenarnya itu dihapus kotaknya. Cara berpikirnya nih, mindsetnya dirubah, itu dihapus semua kotaknya. Jadi sebenarnya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad nih, itu semua tuh sama, bahwa jangan sebut soal agama ada Islam. Enggak, semua tuh bawahnya tuh selamat, salam, atau rahmatan lil alamin. Namanya aja jadi Islam gitu. Padahal sebenarnya sama. Tapi yang paling sempurna, paling lengkap, udah itu. Itu meyakini itu udah masuk Islam apa sebelum? Saya belum. Meyakini itu belum. Jadi saya masih dalam explore tuh, baca terus. Meyakini tadi 25 nabi bahwa Nabi Muhammad terakhir itu sudah convert Islam atau belum? Belum. Lucu kan? Berarti tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan kalau begitu. Kan saya bilang tadi tahun 92 sampai 95 itu saya nggak ada agama kan saya bilang. Karena saya masih explore terus. Jadi saya tuh masuk benar-benar mutusin ya udah saya mau jadi Islam benar-benar maksudnya mengakui secara sipil gitu ya. Ya udah ayo gitu. Karena emang saya udah yakin. Saya tuh tipe orang tuh yang kalau saya nggak yakin saya nggak jalanin. Dan saya tuh harus benar-benar kalau saya mau ini kan hal yang besar ya dalam hidup ya, keyakinan, kepercayaan itu hal yang besar. Jadi saya nggak mau main-main gitu. Yang saya bilang tadi, saya baca ini, saya ikut ke Hindu, ke Buddha, ke semua gitu. Tapi bagi saya tuh kayak masih kurang deh. Kayak di sini tuh kayak masih nanya terus gitu, nyari terus. Di sini gitu Mas. Kalau di hati sih saya tahu, tetap saya yakin ada Tuhan nih, saya percaya sama Tuhan pokoknya. Sama Allah, sama Tuhan, sama Allah gitu ya. Tapi ini bagaimana saya harus hidup nih? Pedoman hidupnya tuh yang mana yang harus saya pakai gitu. Kan saya bingung ya. Terus akhirnya itu tadi saya baca. Terus saya baca Al-Quran. Al-Quran ini Alkitab. Karena di Mukadimah itu, coba deh ntar Mas pulang baca Mukadimah itu. Pasti beda. Jadi Islam itu adalah bener-bener rahmatan lil alamin. Itu kenapa? Karena emang buat semua orang, buat semua umat. Makanya itu akan sangat disayangkan kalau ada orang itu yang masih meyakini Allah itu nggak ada. Itu aneh bagi saya gitu. Karena semua kejadian dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah kejadian yang real, yang Allah kasih buat kita untuk dijadikan pelajaran, dijadikan panduan, teladan gitu. Dan semuanya itu ada di Al-Quran. Kisah 25 Nabi itu ada di Al-Quran kan. Jadi istilahnya tuh kalau bahasa anak sekarang tuh nikmat mana lagi gitu yang kamu dustakan. Maksudnya nikmatnya tuh ini udah ada Al-Quran nih, ya udah baca, ya udah pakai gitu buat pedoman kamu mau nyari yang mana lagi kalau bagi aku ya gitu. Nah makanya itu yang aku bilang, cinta aja sama Allah, cinta aja. Kalau cinta sama Allah kan kita pasti pakai pedoman yang Allah kasih dong. Al-Quran udah itu doang, itu aja gitu. Kuncinya tuh itu doang. Tadi kan sering membandingkan Al-Quran dengan Alkitab ya. Kalau di Al-Quran ada dilarang makan babi, umat Islam benar patuh gitu. Ada perintah misalkan sholat dan sebagainya gitu ya. Nah kalau di Alkitab lalu melihat Muslim, oh ikut. Lalu ketika membandingkan Alkitab dengan Al-Quran itu melihat umatnya tuh kayak gimana? Ada perbedaan nggak? Itu saya nangis sih, terus terang. Nangisnya tuh karena berarti selama ini saya menjalani hal yang seperti itu gitu ya. Yang saya tahu ini kan salah gitu. Terus saya langsung inget keluarga saya dong, kakak saya, ya nggak sih? Saya inget kakak saya dong ya. Kakak saya kan gimana nih saya cara ngomong ke dia gitu ya, ngasih tahu gitu, Din salah tahu gitu atau gini. Cuman ntar aja deh gitu. Saya kayaknya mau ngasih taunya tuh mungkin dengan perbuatan aja dulu gitu. Ya kan nggak mungkin dengan omongan gitu. Nah, saya ralat sedikit. Saya itu Al-Quran dan Alkitab itu saya nggak ngebandingin Mas. Kalau Mas baca Mukadimahnya Al-Quran,
itu di situ ada jelas. Di situ misalnya cerita tentang Nabi Muhammad yang akan datang gitu, yang akan ada nabi yang akan datang membawa kitab gulungan terakhir gitu. Nah, itu penjelasannya kalau di Alkitab tuh ada di kitab Wahyu ayat seberapa gitu. Nah, itu saya langsung cari, oh iya. Terus saya baca lagi ada penjelasannya. Ada penjelasannya di Alkitab ini. Saya cari, iya. Itu saya nggak bohong. Coba deh. Jadi Jadi mengkonfirmasi gitu. konfirmasi, makanya ya refer ya, maksudnya mengkonfirmasi gitu. Ternyata oh iya benar. Jadi berarti apa ya? Berarti selama ini pemahaman orang Nasrani salah dong ya gitu. Tuhan itu ada dan Tuhan itu bukan manusia. Yang manusia itu hanya Nabi Isa gitu. Jadi selama ini saya menyembah Nabi Isa dong, menyembah manusia kan. Itu saya langsung nangis di situ. Sedangkan Nabi Isa aja tuh nggak mau disembah gitu kan. Nah terus yang satu lagi sebenarnya yang bikin saya kebuka matanya itu, jadi di Nasrani itu ada satu kitab yang dilarang banget dibaca, Injil Barnabas namanya. Itu bagi kita dulu Injilnya setan gitu, Dajjal gitulah, Antichrist gitu. Dan aku beli dong. Aku belinya susah, tahu nggak? Aku beli susah banget. Aku beli itu di Mester dulu, Kampung Melayu kan. Aku kan sekolah kan di Tebet ya. Kan banyak buku-buku bekas. Aku cari ke beberapa toko itu nggak ada yang jual, tahu? Nggak ada. Aku bingung kan. Akhirnya terakhir tuh alhamdulillah saya udah capek. Saya sendirian dong, nggak mungkin sama teman-teman saya gitu. Saya udah mau pulang, waktu itu udah lagi nunggu Metro Mini ya waktu itu. Tiba-tiba satu lagi deh, toko ini nih gitu. Sekarang udah nggak ada sih, Esther ya. Tokonya tuh nggak kecil gitu, lumayan besar kok. Saya cari ada Injil Barnabas nggak? Dia kaget, tinggal satu kata dia. Oh ya, saya beli deh. Terus saya beli udah. Itu saya megang itu gemeteran loh. Ya kan yang saya yakini kan itu Injil setan gitu ya. Pokoknya nggak boleh baca gitu, bahaya gitu kan. Tuhan marah gitu. Jadi saya benar-benar patuh gitu. Takut banget nih, saya kayak mau baca udah. Sampai rumah tuh saya nggak buka-buka, saya langsung masukin lemari. Saya gemeteran, seluruh badan saya gemeteran mas. Terus akhirnya pas satu waktu saya penasaran kan. Setelah saya baca gitu kan Al-Quran ini, apa iya di Injil Barnabas membicarakan ini gitu. Ya udah akhirnya saya buka dong, megangnya aja gemeteran. Saya buka aja tuh gemeterannya luar biasa. Begitu saya buka, mana setannya? Nggak ada setan-setannya. Jadi itu si Barnabas ini menceritakan tentang lahir akan nanti yang datang itu namanya Muhammad. Itu dijelasin. Itu buku-buku udah zaman dulu banget itu. Kertasnya itu waktu saya beli zaman dulu itu udah kuning. Tapi sampai sekarang masih ada di lemari saya. Udah tua banget itu. Itu saya nggak akan kasih ke siapa-siapa itu. Karena sejarahnya banyak gitu buat saya baca terus. Oh, kenapa nggak boleh baca? Karena memang menjelaskan tentang Nabi terakhir gitu dan kitab gulungan terakhir. Jadi penjelasan dari kitab Wahyu gitu. Nah itu yang bikin saya tuh oke. Saya kan penasaran ya, kenapa sih selalu ditutup-tutupin nih hal-hal yang benar gitu. Saya cari, saya explore terus. Kalau soal yang makan babi haram apa enggak itu, terus terang itu sampai tahun berapa ya lupa. Itu sampai saya tuh masih nggak make sense ya, kenapa gitu loh, masih nggak make sense gitu di sini. Kan saya kan orangnya kan harus masuk di logika saya gitu. Tapi saya tetap patuhin gitu. Saya udah stop tuh makan babi ya. Nah terus pas satu waktu saya ke IPB kan. Waktu itu kan saya kuliah di IT kan, terus ada ini ke IPB gitu. Penjelasan tentang jaringan tisu, apa sih jaringan ini nih, daging, kan namanya jaringan ya tisu. Jaringan manusia, daging manusia itu penjelasannya tuh begini gitu ya. Terus yang mirip, yang paling menyerupai adalah hewan babi. Jadi kalau mas
cari referensinya, googling deh. Jaringan tisunya manusia itu sama babi itu mirip. Makanya kenapa di dunia kedokteran ngambilnya itu dari uratnya babi, ngambil flashnya itu dari itunya babi, karena mirip jaringannya. Jadi kalau kita makan babi sama aja kita makan manusia, istilahnya gitu. Dan orang kan ngomong enak gitu ya. Bayangkan kalau kita nggak diharamkan makan babi, sedangkan kita paham dagingnya babi itu enak misalnya, berarti kita akan menghalalkan makan manusia. Itu yang masuk di logika aku gitu. Jadi jadi Allah ini melarang sesuatu hal itu untuk ke depannya jauh gitu, sebelum kita tuh mikirin. Bahkan itu di IPB tuh keluar, oh pantesan ya kalau dunia kedokteran tuh ngambilnya tuh ada dari babi gitu kan, memang mirip. Tapi aku nggak bilang sama, tapi mirip. Maksudnya paling mirip dari yang lain gitu, lebih mirip lah, lebih mendekati. Nah aku langsung ngeri juga, iya nggak, misalnya gitu loh. Kalau kan kayak kita gini aja deh, daging sapi kita enak kan, ngerasa enak kan gitu daging sapi ya. Nah kalau kita beranggapan daging sapi daging kita nih rasanya sama kayak daging sapi, kalau kita dalam kondisi lapar kita nyari nggak sih? Ini sifat dasar manusiawi loh ya, yang kalau lapar kan beringas atau apa. Aku yakin kita akan menghalalkan makan manusia. Makanya itu bahaya banget gitu. Makanya itulah kenapa kita mulai sekarang tuh berhentilah makan babi. Soal ada penyakit dan sebagainya. Ya betul. Babi itu adalah hikmah daripada betul. Larangan. Tapi larangan itu sendiri adalah syariatnya. Iya. Ada penyakitnya atau tidak, tapi larangan adalah syariatnya kan sebenarnya gitu ya. Iya betul. Syariatnya itu. Syariatnya adalah dilarang gitu. Dilarang. Hikmahnya yaitu ada penyakitnya. Ada penyakit, terus kita mungkin akan jadi kanibal lah atau apa gitu. Yakin. Tipsnya tuh cuman itu, yakin dan percaya. Saat kita masuk Islam, ya kita cinta sama Allah, kita percaya dan yakin sama Allah gitu. Dan kita jalani gitu apa yang ada di Al-Quran ya. Kita jalani semua syariatnya ya. Yakin Allah itu bersama dengan kita, dan yakin aja hidup kita itu akan amat sangat sejahtera gitu. Ya, cobaan pasti ada. Ya nggak mungkin, manusia tuh nggak mungkin nggak ada cobaan. Kesedihan itu pasti ada. Up and down-nya tuh luar biasa. Saya ngalamin. Tapi yakin aja, dan kita harus ikhlas. Yakin, ikhlas, bersyukur. Tipsnya ada satu ayat yang paling saya suka di Al-Quran. Itu sampai sekarang itu selalu setiap hari itu selalu saya ingat setiap bangun pagi. Surat Maryam, ayat yang paling terakhir, 200. Itu bagi saya itu menjelaskan tentang 3 tingkatan sabar. Pertama, bersabarlah kamu. Kedua, dikuatkan kesabaran kamu. Terus ketiga, sebelum kesabaran kamu ini diuji, kamu prepare, berjaga-jaga agar kesabaran kamu ini tetap sabar. Jadi seandainya nih kita udah sabar, terus kita ngalamin hal lagi, kuatin kesabarannya. Terus kita ngalamin hal lagi, ya kesabaran yang udah dikuatkan itu ya dijaga supaya tetap sabar. Jadi bagi aku tuh ayat yang luar biasa, 3 tingkatan sabar. Nah, sabar itu bagaimana kita bisa sabar? Karena kita yakin, kita percaya Allah itu sama dengan kita kok, bersama dengan kita gitu. Kalau Allah bersama dengan kita kan bersyukur ya, kita akan ikhlas. Kalau kita ikhlas, kita pasti sabar. Sabar itu belum tentu ikhlas, tapi kalau kita ikhlas, kita udah pasti sabar. Aku sih tipsnya hanya itu, karena emang itu yang aku alami, yang aku jalani. Untuk soal duniawi ya, mau dia warisan atau hal-hal lain, bagi aku itu duniawi. Jalani aja hidup. Hidup itu dijalani dan disyukuri. Itu hal yang sering ya di TikTok gitu lewat ya. Hidup itu dijalani, disyukuri. Itu bukan kaleng-kaleng loh kata-kata itu.
kayaknya kok kayak klise, kayak biasa gitu. Kita dengar kayak hal yang biasa, tapi itu bukan hal yang biasa, itu bukan kaleng-kaleng. Jadi emang hidup itu dijalani dan disyukuri aja. Kalau kita bersyukur kan kita ikhlas, berarti kita sabar. Kuncinya sabar, yakin dulu sama Allah, yakin dan percaya, udah. Terus belajarlah di tempat yang tepat. Karena saya ngalamin belajar di tempat yang nggak tepat gitu loh. Ngeri gitu. Ini mindset tuh bisa bahaya lah. Jadi itu tips yang kedua, belajarlah di tempat yang tepat jika ingin mempelajari agama Islam yang baik gitu. Udah. Terima kasih sahabat ngaji cerdas yang sudah nemenin saya bercerita mengenai kehidupan saya saat menjadi mualaf. Mudah-mudahan berkenan, dan maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau tidak berkenan di hati. Saya mohon maaf, karena pada dasarnya adalah kesempurnaan itu milik Allah, yang tidak sempurna itu milik saya. Yakin dan percayalah bahwa Allah itu bersama dengan kita selalu, dan Islam itu adalah agama yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.